Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar hadis tentang keutamaan memberi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Di dunia ini, rezeki yang didapat oleh setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang berhasil memiliki harta yang berlimpah, namun ada pula yang kekurangan harta. Dari perbedaan ini, seharusnya tiap manusia mempunyai belas kasih dan saling memiliki, agar mereka yang kekurangan harta tidak merasa kesusahan dan tidak merasa terbebani dengan keadaan yang ia hadapi. Selain untuk meringankan beban, sikap saling memberi dapat mempererat hubungan persaudaraan antar sesama. Dengan banyaknya manfaat saling memberi dan saling menolong antar sesama, banyak hadis yang menjelaskan tentang perintah memberi dan bersikap dermawan. Salah satu tujuan Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda, yaitu agar mereka dapat saling melengkapi. Misalnya, ada orang yang diciptakan dalam keadaan kaya dan berkecukupan. Namun, ada juga yang diciptakan dalam keadaan yang kekurangan. Pada kondisi yang seperti ini, Islam sangat menganjurkan orang yang kaya untuk memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang yang dermawan, meskipun beliau bukan termasuk orang yang kaya. Berikut ini adalah lafal hadis tentang keutamaan memberi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu. Wal yadus sufla hiyas sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian tadi hadis tentang keutamaan memberi. Sudahkah kalian mengetahui arti dari hadis tentang keutamaan memberi? Jika belum, mari kita menghafalkan arti per mufrodatnya. Dengan mengetahui arti mufrodat, maka kita dapat mengertikan hadis dengan mudah. Berikut ini adalah arti mufrodat. Ngan, dari. Qola, berkata atau bersabda. Al-yadu, tangan. Al-ulya, di atas. Khairun, lebih baik. Min, daripada. As-sufla, di bawah. Al-munfiqatu, orang yang memberi. As-sa'ilatu, yang meminta atau peminta. Nah, silakan kalian hafalkan hadis ini. Jika sudah hafal, maka kalian insya Allah akan bisa menerjemahkan hadis tentang keutamaan memberi. Mari kita cocokkan terjemahannya.
Tapi sebelumnya saya membacakan dulu lafal hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiya sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Terlihat jelas dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seseorang yang memberi lebih utama daripada orang yang meminta. Orang yang lebih diutamakan dalam pemberian adalah orang yang dalam tanggungan nafkah si pemberi. Sedangkan sedekah yang paling baik adalah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kemampuan. Kita dianjurkan juga menjaga kehormatan, antara lain menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta yang bisa menjatuhkan kehormatan. Allah lebih senang terhadap orang yang mau berusaha sekuat tenaganya untuk bekerja daripada meminta-minta. Tangan di atas adalah orang yang memberi. Kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Supaya menjadi orang yang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Meminta adalah perbuatan yang harus kita hindari. Kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu termasuk sedekah. Bersedekah merupakan akhlak yang terpuji. Kita harus tebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan akan membawa ketentraman dan kedamaian. Permusuhan dan perpecahan akan terhindarkan dengan adanya persatuan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dengan bersedekah, harta kita tidak akan berkurang. Justru, harta yang disedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah harus dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita beri. Bersedekah tidak boleh disertai dengan caci maki. Kita hanya boleh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah sungguh Tuhanmu melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Quran Surat As-Saba ayat 39. Bersedekah tidak boleh pilih kasih, sekalipun sedekah itu jatuh pada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang menerima sedekah dengan senang hati akan mendoakan kita. Para malaikat juga ikut mendoakan orang yang bersedekah supaya mendapatkan ganti. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada hari selama ada manusia kecuali turun dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang enggan berinfak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Rizki yang didapat itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh kikir terhadapnya. Kikir merupakan akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan siksaan yang berat kelak di hari kiamat kepada orang-orang yang kikir. Hartanya akan dikalungkan di lehernya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Harta yang dimiliki harus dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut miskin karena bersedekah. Harta yang dimiliki tidak boleh ditutup-tutupi, apalagi merasa sayang terhadap hartanya sehingga menjadi enggan untuk bersedekah. Orang yang dermawan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masyarakat. Bersedekah harus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah, mencintai orang yang memiliki sifat pemurah dan mencintai budi pekerti yang bagus. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci kepada budi pekerti yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk bersedekah terhadap harta yang disayangi. Ini sebagai bukti bahwa harta yang dimiliki itu juga merupakan ujian. Menyedekahkan harta yang disayangi itu sangat berat. Firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." Kehormatan diri harus dijaga dengan baik. Jangan sampai merendahkan diri dengan meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain. Seperti disyaratkan hadis di atas, bahwa tangan di bawah adalah peminta. Derajatnya lebih rendah dari orang yang dermawan. Untuk menjadi orang yang dermawan harus bekerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk selalu bekerja keras. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini harus dicari. Jangan sampai bermalas-malasan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak agar kamu beruntung. Dengan kerja keras, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kecukupan. Bekerja keras bisa merubah nasib, bahkan bisa menjadikan kaya raya. Dengan kekayaan yang dimiliki akan menjadikan lebih leluasa dalam bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi atau tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas memberikan isyarat untuk bekerja keras dan menghindari perbuatan meminta-minta. Jangan sampai bermalas-malasan. Harta harus dicari dengan sungguh-sungguh. Kita harus punya pekerjaan tetap walaupun hanya sebatas pencari kayu bakar. Umat Islam harus bekerja keras agar tidak tertinggal dengan umat yang lain. Demikian tadi video pembelajaran tentang hadis keutamaan memberi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir.
Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang pas dan kurang sopan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.